Al-Quran. Jadi soal yang sangat penting sekali. Apa kewajiban kita terhadap Al-Quran? Marilah kita sama-sama simak dan mudah-mudahan bisa mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari ceramah kita malam ini. Sebelum kita mulai, kepada anak-anak, kids, can we sit down? Kids, sit down. Everyone sit down now. You need to be quiet. Insyaallah. Di atas ini aja Pak, di atas ini bagus, kita akan ada apa, karena direkam langsung. Insyaallah kita akan mulai ceramah kita dengan Ustadz Hilman Rasad. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Excuse me. No, come on. Settle down here. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyah mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, Ibu dan Bapak sekalian, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita memanjatkannya kehadirat Allah taala atas limpahan karunia dan nikmat yang tiada terkira. Terutama adalah nikmat iman yang mendasari seluruh ibadah yang kita lakukan sepanjang hidup ini, terutama adalah ibadah Ramadan yang sudah kita lakukan. Ini hari keberapa Ibu Bapak? 12 apa ke-14 nih hari ini? Hari ke-27? Hari keberapa? Besok lebaran? Ya baru berapa nih? 4 hari ya? Insya Allah besok akan memasuki hari kelima apa keempat besok? Besok kelima ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama 4 hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga qiyamul lailnya yang sudah kita lakukan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yakin tarawih kita diterima oleh Allah? Lebih banyak khusyuknya atau ngelamunnya waktu tarawih? Oh ngantuk. Kalau ngantuk dapat pahala dong. Dapatlah ya lebih baik lebih baik ngantuk waktu tarawih daripada segar bugar waktu maksiat ya. Jadi kita tetap bersyukur walaupun kita ngantuk-ngantuk tetap hadir untuk mengikuti salat tarawih. Dan semoga tilawah Al-Qur'annya pun juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak berapa juz nih? Harus ke juz ke-5 atau ke-12 nih? Ibu-ibu sudah hatam? Mudah-mudahan ya Ramadan masih panjang, ada kesempatan untuk menghatam 2-3 kali lagi insyaallah, betul ya. Ibu dan Bapak sekalian, kita akan membahas tentang wajibuna nahwal Quran, kewajiban kita terhadap Al-Quran. You know Al-Quran apa? Ada yang tahu Al-Quran itu apaan sih? Ibu, Bapak, remaja? Hudan linnas, itu fungsinya betul, eksistensinya. Ada lagi petunjuk bagi manusia katanya. Ada yang tahu lagi? Halo? Ada yang tahu? Kalau nggak tahu saya deh yang ngasih tahu ya. Oh ada Furqan, ya Furqan. Anak Furqan ada di sini nih. Saya kasih tahu deh biar cepet ya. Waktunya kita terbatas. Kalau 2 jam oke lah, nanti bisa tanya jawabnya banyak. Yang disebut dengan Al-Quran itu ada definisinya, ada 7 poin yang harus dicatat penting. Yang pertama kalamullah, kedua al-munazzal ala qalbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketiga biwasitati Jibril alaihi salam, yang keempat al-matlubul mutawatiri, yang kelima al-muta'abbad bitilawatih,
yang keenam min suratil Fatihah ila suratin Nas, yang ketujuh tadi sudah disebutkan hudan linnasi li ikhrajihim minaz zulumati ilan nur. Apa? Ada 7? Kalamullah al-munazzal ala qalbi Muhammad biwasitati Jibril alaihi salam, al-matlubul mutawatiri al-muta'abbad bitilawatihi min suratil Fatihah ila suratin Nas hudan linnasi li ikhrajihim minaz zulumati ilan nur. Itu definisi yang disepakati oleh para ulama. Ngerti? Oh belum. Kalau begitu karena tidak ngerti ya kita terjemahin. Udah telat Pak, tadi yang belum definisinya belum dibaca. Oh ada di sini insyaallah. Ialah kalamullah, firman Allah. Apa firman itu? Kata-kata Allah, omongan Allah, perkataan Allah, firman Allah. Ini perlu kita yakini, karena sebahagian kaum muslimin ada yang menolak bahwa Quran adalah firman Allah. Mereka menganggap bahwa Al-Quran itu adalah makhluk Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemikiran ini berbahaya. Kenapa? Karena kalau Al-Quran itu adalah makhluk Allah, maka hilang sifat kemuliaannya, maka hilang sifat keagungannya, dan juga hilang sifat keabadiannya. Karena Al-Quranul Karim itu abadi, tidak akan berubah sejak diturunkan dari Laul Mahfud ke Malaikat Jibril, dari Malaikat Jibril diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran itu tidak berubah, dari Nabi Muhammad kepada para sahabat, terus kepada tabi'in, terus atba'ut tabi'in, terus dari generasi-generasi sampailah kepada kita, baik lisan ataupun tulisan itu tidak akan berubah. Sebagaimana kita yakini, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang menjaga dan memelihara, baik lafaz ataupun makna. Berarti dengan demikian Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran adalah bukan makhluk Allah, tetapi dia adalah kalamullah. Kalamullah itu apa artinya? Firman Allah. Karena dia firman Allah, maka pada Al-Quran melekat seluruh kemahaan Allah, Al-Akbar, Al-Alimul Hakim, ya, bahwa dia adalah yang paling mulia, paling agung, ilmu pengetahuan ada di situ, hakim, kebijakan ada di situ, segala hal kebaikan sifat Allah melekat pada Al-Quranul Karim. Yang karenanya maka kita harus memberikan penghormatan kepada Al-Quranul Karim, berbeda kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Walaupun dia adalah lembaran, walaupun dia adalah suhuf, ditulis dengan tinta pada kertas, tetap dia memiliki kemuliaan. Alah Ustadz, itu kan kertas, kertas makhluk, nggak boleh diagung-agungkan, ya. Tentu saya ingin tanya, kalau di Australia duitnya dolar ya? Iya. Nominal terbesar uang kertas berapa? $100. $100, ya. Kira-kira kalau kita hilang $100 yang kertas, yang paling kecil apa? $5. Yang kertas. Kita punya uang $100, hilang. Kita punya uang $5, hilang. Lebih ruas mana? Apa ruas Pak Ade? Lebih kaget mana? Lebih hariwang salempang haredang bayang yang mana? Mana yang lebih kita khawatirkan? Hilang $100, hilang $5? $100 dong, kita akan cemas. Mungkin bisa keringat dingin keluar kalau 100 hilang dolar. Apalagi kalau 10 lembar. $100 10 lembar. Apalagi $100 100 lembar segepok. 10.000 hilang. Coba apa yang kemudian akan dirasa? Bandingkan dengan $5. Apalagi dibandingkan dengan 2.000 rupiah yang hilangnya.
Padahal walik Rp2.000, ya, Rp2 itu adalah 20 sen, ya, Rp2.000, 2 sen. Dan dengan yang $100 yang juga dari kertas, sama-sama diciptakan dibuat dari kertas, tapi tentu penghargaan berbeda. Betul nggak? Kalau ada kenceleng, lagi taraweh, lagi jumatan, ya, lebih suka mengeluarkan yang mana? Yang 100, 50, 20 atau $5? Karena kita ingin masuk surga dengan $5, ya. Dan kita menikmati dunia dengan $100, kan begitu maksudnya. Maka yang dimasukinnya biasanya yang $5. Menunjukkan bahwa itu kertas, tapi karena di situ ada nilai $100, ya. Kalau dibelikan cendol itu berapa tangki itu kira-kira? Berapa gerobak gitu ya? Memiliki nilai yang sangat luar biasa, ya, memiliki nilai sangat biasa. Begitu juga Al-Qur'an ditulis dalam suhuf mushaf, ini harus tetap kita hormati. Kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakara. Terus fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Ingat bahwa Al-Qur'an itu adalah peringatan, tertuliskan di suhuf-suhuf yang dimuliakan, terangkat lagi disucikan, ditinggikan lagi disucikan, dipegang oleh tangan-tangan pilihan para malaikat yang baik dan pilihan. Alah Ustadz, itu mah yang di Lauhul Mahfuz, ini kan yang di dunia. Kira-kira isinya yang di dunia dengan di Lauhul Mahfuz sama tidak? Sama. Isinya apa tadi? Kalamullah. Oleh karena itu maka Al-Quran harus kita muliakan dari sisi fisiknya, apalagi pada isi dan kandungannya. Karena Al-Quran secara prinsip dia tadi kalamullah. Dan kalamullahnya adalah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril. Ini tentu ada prosedur yang Allah atur berkaitan dengan wahyu-wahyu yang diturunkan kepada para nabi, baik yang tertulis di Al-Quranul Karim atau di kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan juga Injil. Itu semuanya prosedurnya disampaikan oleh Allah melalui siapa tadi? Malaikat Jibril. Adakah kalam Allah yang tidak tertulis di Al-Quran? Ada, ya. Firman Allah yang tidak ditulis dalam Al-Quran, yang disampaikan juga sebetulnya kepada Jibril, disampaikan juga kepada Nabi Muhammad, tetapi itu dengan kategorinya Quran, itu ada, ya, nanti kita bahas belakangan. Kemudian al-matlubul mutawatir. Quran itu firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Jibril yang berderajat mutawatir. You know mutawatir apa? Mutawatir itu berita yang tidak mungkin bohong, pasti benarnya. Itulah yang disebut dengan mutawatir. Saya mau tanya, ibu kota Australia apa kotanya? Canberra. Apakah ada yang mengatakan Sydney? Tidak. Ada yang mengatakan Melbourne? Tidak. Karena memang itu sudah mutawatir, ibu kotanya namanya Canberra. Terbukti dengan kantor pemerintahan, kantor negara, Perdana Menteri apa segala macam ada di Canberra. Ibu kota Indonesia, Jakarta. Mau memaksa Garut juga nggak bisa. Walaupun berdoa, bermunajat, qiyamul lail tiap malam minta ibu kota Indonesia jadi Garut, tidak mungkin. Karena memang secara mutawatir itu adalah Jakarta. Ka'bah bulat apa bundar? Ka'bah bulat apa bundar? Bundar sama bulat gedean mana? Lebih besar mana, bulat apa bundar? Lebih besar bundar, ya, karena kalau bulat masih bisa ditelan. Ditelan bulat-bulat. Kalau bundar gak ada ceritanya ditelan bundar-bundar. Nah, Ka'bah itu kita sepakati dia kubus. Ada yang mengatakan bulat? Tidak. Yang mengatakan bundar? Tidak. Itu menunjukkan bahwa berita tentang Ka'bah kubus mutawatir, sulit
dustakan. Matahari terbit dari barat apa dari utara? Hah? Dari timur. Awas jangan mikir utara. Matahari mah kapanpun juga berterbit dari timur, tenggelam di sebelah barat. Itu kepastian adalah sesuatu yang mutawatir, tidak bisa didustakan. Itulah yang disebut dengan mutawatir. Berarti setiap huruf, setiap ayat, setiap surat, seluruh isi Al-Quran semuanya adalah pasti benar, mustahil bohong, bahwa semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dan meyakini kebenaran Al-Qur'anul Karim adalah bagian dari rukun iman apa Islam? Iman. Rukun iman ada berapa? 6 atau 4? Hah? 7 apa 5? 6. Dari 6 itu salah satunya mengimani kitab Allah. Dan kitab-kitab Allah itu ada 4. Yang paling utama adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran adalah utama? Karena dia salah satunya adalah matluwul mutawatir. Derajat informasinya adalah number 1. Dia adalah mutawatir, mustahil bohong, pasti benarnya. Begitu ya. Dan apa yang ada di dalam Al-Quran adalah musaddiqal lima baina yadaihi minal kutub atau minar rusul. Adalah penegas, penyempurna segala informasi yang ada di kitab-kitab sebelumnya. Kenapa demikian? Karena kitab-kitab sebelumnya tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala informasinya yang benar tadi. Nomor berapa tadi? 4. Sekarang nomor 5. Oh tadi nomor 4. Firman Allah melalui Rasul kepada Rasulullah melalui Jibril. Nah, keempat berinformasi mutawatir. Kelima adalah al-muta'abbad bitilawatihi. Sekedar membacanya itu adalah ibadah. Baca doang adalah ibadah. Ya, man qara'a harfan minal kitabi falahu hasanah wa hasanatuha asyru amsalihha. Membaca Al-Qur'anul Karim adalah kebaikan, yaitu 1 huruf setara dengan 10 kebaikan lainnya. Rasulullah mengatakan, tidak kukatakan alif lam mim 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi alif lam mim setara dengan melakukan 30 kebaikan. Bismillah 19, Fatihah sekian hurufnya, 1 juz Al-Quran setiap hari. Ribuan kebaikan yang akan kita dapatkan hanya sekedar membacanya doang. Oleh karena itu, ini harus dipercermati bahwa membaca Al-Quran adalah ibadah, terutama di bulan Ramadan seperti sekarang ini. Berikutnya adalah dari surat Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, 114 surat. Itulah yang disebut dengan Al-Quran. Bila ada di luar itu, saya katakan memang ada, tetapi itu bukanlah Al-Quran. Disebutnya adalah hadis qudsi. Firman Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Jibril juga, ya. Tetapi dia bukan mutawatir, ya, tidak pasti mutawatir. Dia juga tidak bernilai ibadah dibacanya, dan dia juga tidak termasuk dalam surat Al-Fatihah. Itulah yang disebut dengan hadis qudsi. Dia bisa dhaif, bisa hasan, bisa sahih, malah juga ada hadis qudsi yang palsu, ya. Karena itu bukan dari Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Dan yang ketujuh, fungsinya memberi petunjuk kepada siapa? Manusia. Jadi definisi Al-Quran hafal? Ibu hafal definisi Al-Quran? Ada 7 tadi, 7 poin, 7 pointers. Firman Allah diturunkan kepada hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril, berderajat mutawatir riwayatnya, bernilai ibadah sekedar membacanya, dari apa? Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Fungsinya apa tadi? Petunjuk bagi manusia, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada terang benderang, ya. Itulah yang disebut dengan Al-Quran. 13 menit, lumayan.
Nah, sekarang apa kewajiban kita terhadap Al-Quranul Karim? Kewajiban kita terhadap Al-Quranul Karim ada 7. Oh, 7. Yang pertama adalah membacanya. Saya sebutin dulu ya. Yang kedua, menghafalnya atau menghafalkannya. Yang ketiga, mentadabburinya, melakukan tadabbur kepadanya. Tadabbur itu penghayatan, penjiwaan, perenungan terhadap ayat-ayat Al-Quranul Karim. Yang keempat, memahaminya, mengerti apa yang diinginkan Allah dalam setiap ayat yang difirmankannya, memahaminya. Yang ke berapa? 5 atau setelah 4 mah di mana-mana juga 4, 5. Yang kelima adalah mengamalkannya. Jadi Al-Quran itu harus diapa, Bu? Dihafal apa diamalkan? Ya, dihafal dan diamalkan ya. Dihafal nomor 2, diamalkan nomor berapa barusan? 5. Nomor 6, diajarkan kembali kepada yang lain. Diajarkan kembali kepada orang lain. Dan yang ketujuh terakhir, kita wajib membelanya. Jadi membaca, menghafal, menghayati atau mentadabburi, memahami, mengamalkan, dan mengajarkan kepada orang lain. Dan yang ketujuh, membelanya, menjaga dan memelihara kehormatannya, membelanya itu ya. Oke, kita bahas satu persatu. Membaca, saya katakan tadi dalam definisi bahwa sekedar membaca adalah ibadah. Oleh karena itu, agar ibadahnya sempurna pahalanya, maka kita harus memperhatikan tentang jaudatut tilawah wa kamiyatul tilawah. Kita harus memperhatikan kualitas bacaan dan frekuensi membacanya. Kualitas bacaannya dan frekuensi membacanya. Kualitas bacaan itu ditentukan dengan 2 hal. Yang pertama adalah membaca sesuai dengan hukum tajwid dan tahsin ya. Membacanya sesuai dengan hukum tajwid dan tahsin, makharijul huruf, kemudian hukum tilawah. Hukum tilawah itu idhar, idgham, ikhfa ya. Kemudian hukum waqaf dan seterusnya. Pokoknya yang berkaitan dengan tajwid, baik makharijul huruf atau ahkamut tilawahnya. Kemudian berkaitan dengan kualitas bacaan adalah cara membacanya dengan tartil. Dengan apa, Pak? Tartil. Apa dalilnya? Warattilil Qur'ana tartila. Di surat apa itu? Di surat Al-Muzammil ya. Kita diperintahkan untuk qiyamul lail, di sela-sela qiyamul lail atau bersamaan dengan qiyamul lail, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membaca Al-Qur'anul Karim ya. Oleh karena itu kalau salat qiyamul lail tidak hafal, boleh membaca dengan mushaf ya. Karena di akhir surat Al-Muzammil disebut faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah dari Al-Qur'anul Karim. Pengertian mudah itu bagi yang sudah hafal dari hafalannya, bagi yang tidak hafal dengan cara membacanya. Ustaz, kalau begitu bagaimana dong gerakan sholatnya terganggu dengan memegang Quran? Kalau itu terganggu, silahkan pakai Quran yang agak besar, simpan di depan pakai partitur. Wah, itu rumit sekali lagi sekarang modern. Oke, boleh pakai iPad ya. Ustaz, boleh nggak pakai smartphone dengan handphone Qurannya? Boleh, tapi dengan syarat jaringannya di off kan ya. Nanti lagi baca-baca Quran enak, pas telepon masuk, halo sebentar nih baru rakaat kedua ya, tunggu dulu nanti ya. Jangan sampai begitu ya. Jadi oleh karena itu di off kan. Tapi boleh ya
membaca Al-Quranul Karim secara tartil. Yang kedua yang harus diperhitungkan berkaitan dengan membaca adalah frekuensi membacanya, ya. Sunnahnya sekali lagi 1 bulan kita menghatamkan 1 kali Al-Quran. Berarti setiap hari 1/30 bagian Al-Quran. 1/30 bagian Al-Quran populer sekarang disebut dengan 1 juz, ya. 1 apa Bu? Juz. Kalau dirasa berat dengan 1 juz, boleh diganti dengan 20 halaman. Kalau berat di korting dah dari 20 menjadi 10 lembar bolak-balik. Bila 10 lembar bolak-balik dianggap berat, silahkan membaca Al-Quran 2 lembar saja bolak-balik, sekedar 4 halaman, ya, setelah sholat fardu, begitu ya. Agar apa? Agar insya Allah dalam 1 bulan kita menghatam Al-Quran. Maksimumnya berdasarkan riwayat adalah 10 juz, ya, 10 juz dalam 1 hari. Berarti 3 hari kita khatam, sebulan insya Allah kita akan menghatam berapa? 10 kali. Jadi range-nya antara 1 kali sampai dengan 10 kali hatam Al-Quran. Apakah itu di bulan Ramadan? Tidak, tetapi sepanjang tahun dan di tahun-tahun berikutnya sampai ajal menjemput kita. Itu membaca. Yang kedua, kewajiban kita menghafal. Al-Quran ini memang harus kita hafal. Tanpa menghafal Al-Quran, mustahil kita bisa mendirikan sholat. Sekali lagi Ibu, tanpa menghafal Al-Quran, mustahil kita bisa mendirikan sholat. Karena sholat hanya bisa dilakukan oleh para penghafal Al-Quran. Hanya kelompok hufaz saja yang bisa melaksanakan sholat, minimal hafidz surat Al-Fatihah. Hafal surat Al-Fatihah enggak? Apa? Apakah yang surat Al-Fatihah disebut hafiz? Hafiz, begitu ya. Ustaz, sama enggak pahalanya yang hafal Fatihah dengan hafal 30 juz? Atuh kan tenan, beda ya. Pastilah beda, itu mah cuma 7 ayat, sementara yang 30 juz hafal 6 ribuan ayat. Pahalanya sama? Punten, jangan mau sama ya. Kata orang Jawa Barat mah menyi. Menyi. Menyi itu apa bahasa Indonesia? No, tidak ada ya. Menyi. Tidak boleh. Jadi yang penting hafal. Ustaz, kalau Fatihah saja mah salatnya ngebut. Iya, pasti ngebut karena sesungguhnya disunahkan membaca surat-surat selain Fatihah setelah Fatihah. Oleh karena itu maka harus hafal surat lain selain Fatihah, ya, minimal 10 surat dari Al-Hakumut sampai dengan Qul Falaq Binas, itu cuma 10 surat. Alhamdulillah, lebih baik dari tidak hafal, ya. Kalau mau hafal juz 30 saja juga boleh, nggak jadi masalah. Walaupun lebih baik kalau dia menghafal juz 28, juz 29 dan juz 30. Ustaz, bagaimana kalau menghafal 10 juz terakhir? Bagus. Kalau 10 yang awal aja Ustaz yang dihafalnya, bagus juga. Bagaimana kalau menghafalnya 30 juz? Bagus, luar biasa, ya. Apakah yang hafal 30 juz itu masuk surga? Belum tentu, ya. Yang 30 juz saja belum tentu masuk surga, apalagi yang hafal cuman Al-Hakumut sampai Qul Falaq Binas. Lebih susah itu masuk surganya. Jadi bagaimana agar kita bisa masuk surga? Agar kita bisa masuk surga, tidak cukup membaca dan menghafal, tetapi nomor 3 harus melakukan tadabbur. You know tadabbur? Tadabbur itu penghayatan. Banyak caranya, banyak kunci-kunci tadabbur, diantaranya saya sebutkan. Yang pertama adalah menjadikan diri kita sebagai mukhatab Al-Quran, sebagai yang diajak bicara oleh apa? Oleh Quran. Seolah-olah Quran turun kepada kita. Seolah-olah, karena memang turunnya kepada siapa Al-Quran?
kepada Nabi Muhammad. Jadi kita jadikan diri kita sebagai target objek dari Al-Quranul Karim, seolah-olah Quran itu turun sama kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Siapa orang beriman? Saya, ya, bukan mereka lah, bukan atuh. Pantas kita tidak bisa masuk surga karena menerjemahkan ya ayyuhalladzina amanu mereka, ya, itu diturunkan kepada saya. Wa iddat lil muttaqin, bahwa surga dengan seluas langit dan bumi itu diperuntukkan bagi siapa? Orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Saya, bukan mereka. Ya, pantas kita nggak kebagian. Itu artinya menjadikan kita sebagai target yang diomongin Al-Quran. Ustaz, kalau ya ayyuhalladzina kafaru, ya ayyuhal kafirun, siapa orang kafir? Saya juga. Jangan-jangan kita ternyata memiliki karakter orang kafir, karakter orang munafik, karakter orang kafir yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, sehingga kita beristighfar, meminta kepada Allah agar dijauhkan dari seluruh sifat buruk yang ada itu. Tinggal ada kesadaran, ya. Jadi apapun yang dibunyikan Al-Quran, apakah itu kebaikan adalah kita? Kalau belum ada pada kita, kita beristighfar dan meminta kebaikan itu ada pada diri kita. Kalau kita diseru dengan kebaikan, ternyata kebaikan juga tentang keburukan, kita juga memohon kepada Allah agar dijauhkan dari keburukan-keburukan yang dipanggilkan Allah, yang diserukan Allah di dalam Al-Quran. Satu, itu cara bertadabbur. Hal yang lain adalah al-munasabah. Ini yang paling populer adalah al-munasabah. Bagaimana kita selalu menghubung-hubungkan kata dengan ayat, kata dalam satu ayat dengan kata yang sama di ayat yang lain, dan lain sebagainya. Ini yang paling banyak berbicara tadabbur itu di munasabah. Contohnya begini, surat Al-Fatihah aja deh biar gampang. Ihdinas siratal mustaqim, atau sebelumnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami beribadah, kepadamu kami meminta pertolongan. Jadi kalau berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Apa doa yang paling pokok? Ialah ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Ya Allah, berilah petunjuk kepada kami menuju jalan yang lurus. Ya Allah, beri petunjuk kepada kami menuju jalan yang lurus. Jadi kita minta apa barusan? Halo, minta apa? Petunjuk. Ya, minta apa? Petunjuk kemana? Jalan yang lurus. Petunjuk ke jalan yang lurus. Petunjuk, apa petunjuk ya? Jalan lurus apa jalan lurus? Siratal mustaqim apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, bukan highway, bukan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus itu jalannya yang ditempuh oleh orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Oh, jadi jalan lurus itu jalan yang diberi nikmat oleh Allah. Ringkasnya, orang yang diberi nikmat oleh Allah itu adalah ternyata adalah para rasul dan anbiya, para syuhada, para siddiqin dan orang-orang soleh. Orang-orang soleh, siddiqin, syuhada dan para nabi alaihimussalam. Oh begitu, kita petunjuk jalan yang lurus. Jalan lurus itu jalan orang diberi nikmat. Ya. Oh iya, kalau orang Yahudi gimana? Boleh diambil jangan? Jangan, karena orang Yahudi adalah maghdubi alaihim. Kalau orang Nasrani bagaimana? Ad-dhalin, mereka orang sesat. Ghairul maghdubi alaihim walad dhalin. Berarti hanyalah jalannya orang yang telah diberi nikmat. Petunjuk ya. Ketemu petunjuk apa? Bingung ya? Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab ini yaitu Al-Qur'anul Karim adalah kitab yang la raiba fi, pasti benarnya dan tidak ada keraguan padanya. Terus apa lanjutannya? Hudan lil
muttaqin. Petunjuk bagi orang yang muttaqin. Nemu. Tadi kan kita minta apa tadi? Petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku ke jalan yang lurus. Jalan lurusnya udah tahu, jalan para nabi, para syuhada, siddiqin dan orang-orang saleh. Udah jelaslah jalannya. Bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani. Jelas jalannya adalah orang yang telah diberikan oleh nikmat. Tapi petunjuknya apa? Kita masih bingung. Ternyata ada di ayat berikutnya di awal surat Al-Baqarah bahwa yang disebut petunjuk itu adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Apa yang disebut kitab yang tidak ada keraguan padanya? Halo? Apa yang disebut dengan kitab yang tidak ada keraguan padanya? Al-Quran. Berarti dengan demikian ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, itu artinya minta kepada Allah ditetapkan dalam hidayah, ditetapkan cinta kepada Al-Quran, ditetapkan ingin membaca, menghafal dan mempelajarinya. Kenapa? Karena kalau kita membaca dan memahami serta mengamalkan dan mengajarkan Al-Quran, kita sudah mendapatkan petunjuk itu. Karena petunjuk itu ada dalam Al-Quran. Itu yang disebut tadabbur. Kalau mau diterusin, hudan lil muttaqin. Ternyata petunjuk itu kalau diambil dan kita temukan jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang diridhoi, maka kita akan menjadi orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari apa? Dari Al-Quran. Kalau dengan demikian, apa yang didapat dari Al-Quran sehingga ia menjadi bertakwa, maka kita akan temukan sifat orang muttaqin berikutnya. Oke? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unsila ilaika wa ma unsila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika lahum apa? Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Berarti kalau orang bertakwa ujungnya adalah muflih, beruntung. Bagaimana keuntungan? Nanti ada lagi qad aflahal mu'minun, yang kalau begitu nanti ujungnya adalah ulaika humul warithun. Mereka akan masuk menjadi pewaris. Pewaris apa? Alladzina yarisunal firdaus, yang mewarisi surga firdaus. Jadi orang-orang yang masuk surga adalah orang-orang yang bertakwa. Nyambung tidak? Nyambung, karena wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Di situ ada cerita. Jadi itulah yang disebut dengan tadabbur. Yang saya sebutkan ini secara cepat saya membahasnya. Inilah yang disebut dengan munasabah. Disebut apa? Munasabah. Panduannya yang paling sederhana, yang paling mudah difahami dan sudah diterbitkan, dan memang itu ditulis dalam bahasa Indonesia oleh ahli tafsir Indonesia dalam bahasa Indonesia yang disebut dengan Tafsir Al-Misbah karangan Profesor Dr. Quraish Shihab. Itu termasuk menurut saya yang paling pas bicara tentang munasabah yang ada dalam bahasa Indonesia. Selebihnya ada tetapi dalam bahasa Arab. Ya. Nah ini kalau punya buku Al-Misbah, harus pelan-pelan bacanya, akan kita temukan munasabah antar ayat dengan ayat yang lain, antar kata dengan kata yang lain, antar satu kata dengan kata yang sama di ayat yang lain. Dan ini adalah hal yang harus dimaksimalkan. Tadabbur itu bukanlah permainan akal, bukan permainan rasional, tetapi adalah permainan hati. Jadi modalnya tidak perlu pinter-pinter amat, ya, apalagi pinter-pinter Amir, enggak. Si Amir, si Amat ini kan adik kakak, ya, tidak. Tetapi cukup memiliki hati yang bening dan bersih. Hati yang bening dan bersih adalah orang-orang yang rajin membaca Al-Quran dan berusaha menghafal Al-Quran. Orang yang rajin membaca Al-Quran dan berusaha menghafalkannya, itulah orang-orang yang memiliki hati yang bersih.
yang karenanya dia bisa tadabbur walaupun bodoh, walaupun orang kampung, walaupun tidak mengerti bahasa Arab, kagak ngerti nahwu shorof, tapi rajin membaca dengan aturan yang saya katakan tadi, suka menghafal, maka merekalah yang memiliki kemampuan melakukan tadabbur. Afala yatadabbarul Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau kita sudah bisa mentadabbur Al-Qur'an, maka kita akan menjudgment Al-Quran itu adalah benar, karena kalaulah itu bukan dari Allah, maka akan banyak perselisihan paradoksal satu ayat dengan ayat yang lain. Hanya mata hatilah yang bisa menemukan kebenaran Al-Quran. Ustaz, kan ini bahasa Arab, gampang, sudah ada terjemahannya. Kita bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sudah ada, tinggal kemudian baca terjemahannya. Dari terjemahan itulah kita bisa mentadabbur Al-Quran. Karena ini domainnya bukan rasional, tetapi domainnya adalah domain hati. Baru yang keempat, memahami Al-Quranul Karim, itu domainnya adalah domain rasional. Effortnya harus lebih besar, daya dukungnya harus lebih banyak, harus didukung dengan kemampuan bahasa Arab, rajin membaca tafsir, begitu ya, harus didukung dengan pengetahuan-pengetahuan yang lainnya, baik itu fikih, usul fikih, ya, juga pengetahuan ilmu hadis. Karena kalaulah Al-Quran tanpa didukung dengan ilmu hadis, maka kita sulit memahaminya. Dan ini tentu bisa kita lakukan seminimal yang bisa kita baca melalui buku-buku tafsir yang targetnya tidak lain tidak bukan mengerti, memahami apa yang diinginkan Allah di dalam firman-firmannya. Sampai kita mengerti apa yang dimaksudkan Al-Quranul Karim. Oh ya, kalau tidak bisa membaca, terpaksa kita harus rajin-rajin datang ke majelis taklim yang membahas tafsir. Di Bistol ini ada, di masjid ini kajian tafsir. Nah, harus rajin. Semakin sering datang ke majelis taklim yang membahas tafsir Quran, menunjukkan bahwa kita ingin memahami Al-Quran. Kalau ibu bapak malas datang ke majelis taklim, tapi lebih suka menonton RCTI, Antv, dan Metro TV, saya rasa ini menunjukkan bahwa kita tidak terlalu berkeinginan memahami Al-Quran, gitu ya. Kalau ingin memahami Al-Quran, datangnya kemana? Ke Masjid Bistol. Hari apa itu? Hari Senin dan hari Rabu. Hari Senin sampai Rabu. Ustadznya siapa? Ustadz Gun-Gun dan sama Ustadz Rasid. Mereka berdua insya Allah membuat kita menjadi mengerti dan memahami apa yang diinginkan oleh Allah. Ya, begitu. Udah dikasih jalan-jalannya, tinggal diamalin. Yang kelima, Al-Quran itu harus diamalkan. Ya, kalau kita baca Al-Quran, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang salat. Kenapa? Karena dia lalai mengerjakannya. Jadi kita tidak boleh lalai. Oh Ustaz, kalau begitu mah nggak usah sholat. Sholat itu masuk neraka, mendingan tidak sholat. Yang sholat saja masuk neraka, apalagi yang tidak sholat. Pilihannya janganlah sahun. Ya, harus ikhlas dan harus memiliki pengaruh sholatnya dalam keseharian. Ya ayuhan nabi, kul apa? Ya ayuhan nabi, kul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Terus ayyudnina alaihinna min jalabibihin dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain. Hei Nabi, katakanlah kepada istri-istri kalian, kepada anak-anak perempuan kalian, kepada seluruh perempuan mukminin, apa yang dikatakannya? Hendaklah kenakanlah jilbab, karena barang siapa perempuan di jilbab masuk surga. Barang siapa yang di jilbab masuk surga. Oh, enggak begitu di ayatnya. Di ayatnya itu disebutkan dzalika adna fala yu'zain, dzalika ayatna rafna fala yu'zain. Perempuan kalau sudah dipakai jilbab dianggap, dikira perempuan baik,
baik. Walaupun dia jarang sholat, suka ngomongin orang, kalau minjem jarang dikembaliin, tahajud nggak pernah, baca Quran jarang, lebih suka nonton sinetron, tapi di jilbab dianggap perempuan baik. Kalau tidak di jilbab, rajin sholat, suka sodako, jujur orangnya, tapi tidak di jilbab, orang ragu apakah ini orang baik atau bukan. Jadi kalau jadi perempuan bagaimana? Di jilbab dan berbuat baik, karena di jilbab sudah menunjukkan bahwa dia adalah orang baik. Tetapi belum tentu baik, karena kebaikannya harus dibuktikan dengan khusyuk dalam sholatnya, rajin zikir dan membacanya, sopan dalam berbicara, enak dalam bergaul. Kalau pinjam jangan lupa membayar dan mengembalikan pinjamannya. Kalau lagi ngobrol jangan selalu sering ngomongin orang, apalagi ngomongin artis, nggak usah begitu. Nah, itu kan mengamalkan Al-Quran, orang ada di Al-Qurannya, gitu ya. Dalam Al-Quran juga ada perintah untuk berkata baik kepada orang tua, tidak boleh membantahnya. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wasahibhuma, gitu ya. Janganlah kalian mengatakan janganlah kalian membantahnya, jangan kalian menyakitinya. Kita harus berbuat baik dan berbakti kepada orang tua. Kalau sebagai anak, wayahnya apa bahasa Indonesianya? Wayahnya sepatutnya ya, setiap anak itu berbuat baik kepada orang tua karena ada perintahnya. Begitu ya. Ada banyak sekali di situ terangkan bahwa yang namanya waris itu adalah faridatan minallah. Jadi kalau ada yang meninggal, hartanya segera dibagikan sesuai dengan syariat Allah, karena dia adalah faridah. Tinggal dilaksanakan Al-Quran mah, apa susahnya? Nah, kalau sudah kita melaksanakan Al-Quran, berikutnya adalah mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian yang mempelajari Al-Quran terus mengajarkan. Kalau sudah bagus bacaannya, harus diajarkan kepada orang lain, minimal kepada anak-anaknya. Ya, bapak-bapak harus tahsin tilawah agar bisa ngajak istrinya. Istrinya karena sudah belajar harus mengajarkan kepada anaknya. Kalau anaknya sudah pandai membaca, berarti diajarkan sama teman pengajiannya. Terus bacaannya, saring setor hafalannya, sama-sama mentadaburi isinya. Datang ke Masjid Wistol bersama Ustadz Gun-Gun dan Ustadz Rosid belajar tafsir. Sama-sama dicoba diamalkan. Di situ ada perintah qiyamul lail, kita laksanakan bareng-bareng. Telepon ke Wistol, minta Masjid Wistol malam-malam tahajud bersama di sini. Boleh nggak di sini? Tahajud bersama? Boleh. Ngamalin Al-Quran sekaligus mengajarkan Al-Quran. Yang terakhir membela Al-Quran, karena Al-Quran kalamullah, firman Allah yang harus dimuliakan dan diagungkan. Oleh karena itu tidak boleh ada yang menistakan Al-Quran, tidak boleh ada yang menghina Al-Quran. Siapa yang menista dan menghinanya, kita harus betul-betul menjaga, menghormati Al-Quran, menjaga dan membela Al-Quran. Bagaimana kita membela Al-Quran? Ketahuilah bahwa pembela Al-Quran adalah orang-orang yang selalu melakukan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Itulah pembela Al-Quran, yang membaca, yang menghafal, yang mentadaburi, yang memahami, yang mengamalkan dan mengajarkan. Merekalah orang-orang yang membela Al-Quran. Jadi kalau bapak ibu tidak membaca, jarang menghafal, apalagi mentadaburi, malas datang ke pengajian tafsir di sini, tidak punya keinginan untuk mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, maka ibu bapak adalah pengkhianat Al-Quran, penghina Al-Quran. Betul? Ditanya tuh.
Ibu bapak itu pengkhianat Al-Quran atau pembela Al-Quran? Berarti ibu bapak orang yang suka membaca, benar. Suka menghafal Al-Quran, benar. Suka mentadabbur Al-Quran, insya Allah. Suka mempelajari isinya, alhamdulillah. Suka mengamalkannya, insya Allah. Suka mengajarkannya pula, berarti jamaah Visto semuanya adalah pembela Al-Quran. Masuk surga nggak kira-kira kalau begitu? Belum tentu, ya, belum tentu. Kecuali kalau yang dikatakan tadi dibuktikan dengan penuh keikhlasan, mengikuti sunnah Rasul terus menerus sampai ajal menjemput kita. Bila itu dilakukan, insya Allah benar-benar Al-Quran adalah syafi'una. Betul-betul Al-Quranlah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Ya, kalau ada hadis-hadis yang menerangkan tentang bahwa Al-Quran adalah asy-syafi', dialah penyelamat kita di akhirat kelak agar terhindar dari siksa neraka dan bisa masuk surga, karena kita dengan ikhlas bersungguh-sungguh membaca, menghafal, mentadaburi, mengerti dan mengamalkan serta mengajarkan kepada orang lain. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Ustadz Hilman Rosad atas huraian dan tazkirahnya buat kami semua mengenai kewajiban terhadap Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada 7 kewajiban kita terhadap Al-Quran, dan insya Allah juga tadi sebenarnya sudah disebutkan Ustadz Hilman, kita di sini juga memfasilitasi kewajiban kita ini untuk membantu kita dalam membayar kewajiban kita terhadap Al-Quran. Bapak dan ibu-ibu, ini kewajiban kita. Insya Allah nanti kita akan ditanya kewajiban kita ini kita bayar apa tidak gitu. Jadi ini harus kita lakukan. Selain kelas tafsir, kita juga ada kelas tafsir hari Minggu pagi dengan Ustadz Gun-Gun. Ada kelas tafsir Ustadz Gun-Gun lagi dengan hari Senin malam, Rabu malam. Senin malam itu kelas bahasa Arab, tapi bahasa Arab Qur'annya juga, jadi tafsir juga gitu kan. Ada Rabunya kelas tafsir. Kemudian hari Kamis juga ada pengajian dengan Syekh Rasid. Kemudian dengan tahsinnya dengan Ustadz Yandian hari Sabtu gitu. Belum lagi ada madrasah kita hari Minggu. Insya Allah kita sebenarnya di sini sudah dilengkapi dengan fasilitas, tergantung kita lagi mau memilih menonton RCTI atau mau membayar kewajiban kita terhadap Al-Quran begitu. Insya Allah barangkali kalau ada yang ingin bertanya 1 atau 2 boleh, bisa ya Pak ya Ustaz? Saya bisa. Iya, nggak apa-apa, kita weekend Pak. Insya Allah. Ada yang bertanya? Alhamdulillah ada pertanyaan 1 dari Pak Ade. Ada bapak-bapak, ibu-ibu yang lainnya? Silakan, kita insya Allah santai saja. Sebelum itu kita juga perlu diumumkan bahwasanya alhamdulillah dari fundraising kita untuk saudara kita di Aceh terkumpul $613.55. Insya Allah kalau ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin masih berminat, barangkali hari ini belum terbawa uangnya, silakan hubungi saya atau Ustadz Gun-Gun, itu basis. Insya Allah kita sampai besok ya Pak Gun ya. Tapi dikasihkan ke pribadi saya atau dikasihkan ke melalui saya atau Ustadz Gun-Gun gitu. Insya Allah kita salurkan untuk teman-teman kita di Aceh. Insya Allah. Silakan dari Pak Ade. Duluan Pak, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
sangat menarik sekali apa yang tadi disampaikan oleh Pak Hilman. Mudah-mudahan ini banyak manfaatnya bagi kita semua. Tadi di poin terakhir Pak Hilman mengatakan bahwa kita mempunyai kewajiban untuk membelanya. Kemarin-kemarin ketika Al-Quran dibakar, itu tidak sedikit kawan-kawan muslim begitu marah melihat keadaan seperti ini, sehingga terjadi kerusuhan-kerusuhan yang mengakibatkan terjadi korban jiwa. Nah, apakah harus seperti itu dalam membela Al-Quran? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu-ibu, kalian ada pertanyaan? Satu aja dulu, Pak. Terima kasih Pak Ade atas pertanyaan. Cek 1 2 3. Halo. Terima kasih Pak Ade atas pertanyaannya. Apakah harus seperti itu kita membela Al-Quran? Saya rasa itu ekspresi tetap harus dilakukan. Untuk ekspresi ini bila dilakukan dengan cara damai itu lebih baik, tanpa ada kekerasan. Karena bagaimanapun nyawa ini adalah hal yang berharga. Tapi kita doakan bila bentrok itu menyebabkan kematian, dan kematian adalah bentuk pembelaan terhadap Al-Quran, kita doakan agar menjadi matinya mati syahid karena membela Al-Quran. Walaupun saya katakan bab ekspresi ini sebaiknya dilakukan dengan cara damai. Tetapi sesungguhnya berbicara tentang membela Al-Quranul Karim lebih penting pada apa yang saya terangkan tadi. Itu it's okay, itu adalah pembelaan, itu ekspresi, tidak perlu dipersalahkan. Kita doakan ya agar mereka yang meninggal syahid, kalaulah ada hal yang sama di kemudian hari, bila itu terjadi lagi, maka lakukanlah dengan cara yang damai, tanpa kekerasan. Tapi sesungguhnya hal itu menjadi sulit terjadi, artinya penghinaan itu sulit akan dilakukan oleh orang kafir kalau kita kaum muslimin betul-betul membelanya dengan membaca, menghafal, mentadaburi, menghayati, memahami, kemudian mengamalkan dan mengajarkan. Saya rasa bila itu kemudian kita lakukan, maka ekspresinya pun juga tidak akan berlebihan. Ya, karena kita berpikir jangan menjadi daripada kemudian kita mati sementara akhirnya Al-Quran jadi tidak ada lagi yang membaca. Saya rasa lebih baik menahan diri, kita beristighfar, kita memohon perlindungan kepada Allah, menangis kepada Allah. Kalaulah ekspresi, demonstrasi dan lain sebagainya lakukan dengan damai. Selebihnya lakukanlah 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Begitu Pak Ade ya. Terima kasih. Cukup? Ada lagi? Ada satu lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau dilihat catatannya dari yang 7 kewajiban ini, seakan ya mudah untuk dilakukan, tapi aslinya saya pernah berpikir Pak, maksudnya mungkin sampai mati saya tidak bisa dapat ini, karena untuk mengerti Arab, menghafal Al-Quran dengan otak yang sudah mulai kurang bagus dan mungkin hati yang belum terlalu. Maksudnya ini di realitanya kita coba datang ke pengajian itu malah mungkin saya rasa masih belum cukup. Apalagi yang kita harus buat yang realita ini, maksudnya yang benar-benar yang kita harus lakukan. Karena kalau ini teorinya, iya, cara menjalankannya ini itu yang mungkin saya tanyain, yang ya. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Memang teori itu penting, praktek adalah hal yang lain. Teori adalah penting, praktek adalah yang lain.
Tapi kalau kita mempraktekkan sesuatu tanpa teori itu juga berbahaya. Ingat di dalam Islam itu sebagaimana hadis Arba'in nomor 9 kalau tidak salah, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlakal ladzina man qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Itu kata Rasulullah. Apa yang aku larangkan kepada kalian tinggalkan. Gak usah mikir kalau meninggalkan pekerjaan mah. Mengajarkan yang tidak baik tinggalkan, gampang. Gak usah mikir, tinggalkan. Tetapi wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Akan apa yang aku perintahkan kepada kalian, kalian lakukan semampu yang bisa kamu lakukan. Kata para ulama, poin yang kedua ini berarti kalau ada perintah, kalau ada amal yang menjadi syariat agama kita, kita boleh mengamalkannya secara bertahap. Jadi yang penting adalah in progress. Pak siapa? Apa lagi tadi namanya? Pak? Petaruka. Yang penting apa tadi? In progress. Jadi ada usahanya. Saya tidak bisa baca Quran. Belajar. Ustaz susah belajar. Nggak apa-apa. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mahir membaca Al-Quranul Karim, maka dia akan disandingkan dengan kiramim baroroh, akan disandingkan dengan para malaikat pilihan kalau dia mahir membaca Al-Quran. Waman yatata'ta'u fihi falahu ajron. Kalau kita terbata-bata membacanya, maka Allah memberikan 2 pahala. Ingat ya, kalau kita tidak fasih membaca Al-Quran dan terus membaca Al-Quran dengan ketidakfasihan, itu mendapatkan 2 pahala. Jangan tergoda, jangan terprovokasi. Kalau baca Quran harus benar, kalau nggak benar nanti artinya lain. Kalau nggak bisa baca, udah jangan baca, jangan terprovokasi. Ya, jangan terprovokasi. Tetap baca walaupun bacaannya jelek, walaupun makharijul hurufnya nggak benar. Madnya juga nggak salah, idgham, dan hukum tilawahnya tidak benar. Tajwidnya nggak ngaco 100, pokoknya ngaco aja. Jangan takut, terus aja baca. Karena kata Rasulullah, kalau begitu orang in progress terus belajar membaca Al-Quran, walaupun terbata-bata dapat 2 pahala. Pertama pahala membaca, yang kedua pahala belajarnya. Malah ulama lain mengatakan berpahalanya berlipat ganda. Karena nanti dia akan membacanya berulang-ulang. Kalau yang lancar kan, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Kalau lancar kan begitu. Kalau tidak lancar bagaimana? Diulang-ulang. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, diulang-ulang terus. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi lebih sering dia membaca. Hebatnya Islam tuh di situ, nggak ada di agama lain. Asal in progress, ada usaha. Karena yang akan dinilai oleh Allah dari amal perbuatan bukan hasilnya, tapi usahanya. Di dalam Al-Quran tidak ada satupun ayat mengatakan walakum ma najahtum ma hasiltum, tidak ada. Allah akan berikan pahala terhadap apa yang telah dihasilkan, dan dihasilkan nggak ada. Pasti adanya juga bima kuntum malun, bima kuntum taksibun, bima hum yaf'alun yasnaun, yang mereka perbuat, yang mereka lakukan dan mereka usahakan. Jadi pahala atas usahanya. Jadi ada in progress. Menghafal Al-Quran sulit, wajar. Kerja dari pagi sampai malam, ngurus rumah tangga, besok harus ke masjid, jadi panitia masjid. Kan susah menghafal Al-Quran sambil masang tenda, kan susah. Ya.
Iya, susah ngapalin sampai nyetir mobil. Apalagi ada yang mau nyerempet mobil, gimana mau ngapalin Al-Quran. Tetapi ada usaha, seminggu sekali datang ke Bistol, menyetor hafalan. Sudah tua, nggak apa-apa. Ya, sudah tua juga, para sahabat juga rata-rata menghafal Qurannya sudah pada tua. Yang penting ada progres, ada usaha. Gitu. Tadabbur susah, ada terjemahnya. Kan kagak ngerti tuh bahasa Arab, tapi diterjemahkan dengan terjemahan jadi kita tahu. Walaupun itu terjemah, boleh kok tadabbur dengan terjemahnya. Ngamalinnya juga susah. Apalagi ada barrier macam-macam, ada penghambat, tetapi in progress. Omongin orang sulit meninggalkannya, minimal sudah ngomongin orang banyak baca istighfar, lumayan itu. Ya. Susah ini dapat pahala, usahakan aja bangun di sepertiga akhir malam, nggak bisa baca ngantuk, istighfar aja. Kayak mulai malas nggak apa-apa, istighfar saja, yang penting bangun, progresnya ada. Jadi jangan dengan teori itu kita sudah a priori. Ya, karena kalau sudah a priori dengan teori itu yang saya sebutkan kewajiban kita terhadap Al-Quran, maka pintu ke surga menjadi lebih rumit lagi. Kan tidak mau ke neraka kan? Maunya kemana? Ke surga. Maka bukalah pintu surga oleh kita sebisa kita. Karena kata Rasulullah, fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang diperintahkan Allah kepada kalian, lakukanlah semampu yang bisa kita lakukan. Berarti dengan demikian, untuk amal soleh, untuk kebaikan, berlaku tadarruj, berlaku kebertahapan, berlaku proses latihan, proses perlahan-lahan itu berlaku. Don't worry, be happy, ya, bahwa insya Allah dengan teori yang sudah kita miliki, dengan pengetahuan yang ada, bismillah kita mulai memohon kepada Allah agar diberikan hidayah, ditetapkan untuk bisa melakukannya dengan sebaik-baiknya. Cukup ya Pak? Ada lagi? Cukup? Terima kasih. Ibu-ibu tidak ada kan ya? Karena ibu-ibu kelihatannya sudah terlalu bersemangat untuk menyiapkan sahur untuk besok. Terima kasih dan mudah-mudahan pertemuan kita di malam hari ini menjadi pertemuan yang penuh dengan berkah. Pertemuan ini menjadi pertemuan yang bermanfaat. Insya Allah pengetahuan lebih banyak, amal sudah diupayakan. Insya Allah Allah bimbing kita sehingga kita tetap dalam hidayahnya sampai menjelang wafatnya kita, dan wafatnya kita nanti dalam kondisi husnul khatimah. Kalau matinya husnul khatimah, bagaimana nanti di kuburnya? Insya Allah akan bergelimang dengan nikmat kubur, dan nanti di akhirat pun dengan segala kemudahannya, sehingga proses hisabnya juga tidak ada kesulitan, dan ujungnya nanti di hari pembalasan kita akan masuk neraka, masuk surga. Surga apa neraka nanti? Surga dong ya, karena satu-satunya tempat yang betul-betul senyaman-nyamannya, nikmal qarar, nikmat, tempat yang paling nikmat, maka oleh karena itu kita harus masuk surga. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.